Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Tesalonika pasal 4. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengarkan dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayanya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 18. Judulnya hidup kudus, hidup tenang, dan hidup berpengharapan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen bertanya, bagaimana seharusnya kita hidup sambil menanti Tuhan? Apakah hanya berdoa dan menunggu, atau justru hidup semuanya karena Tuhan sudah pasti datang? Dalam 1 Tesalonika 4, Rasul Paulus menjawab dengan sangat jelas, menunggu Tuhan bukan berarti fasib, tapi hidup dengan benar, kudus, dan penuh pengharapan. Yang pertama, hidup yang berkenan kepada Allah ayat 1-8. Paulus berkata, baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Artinya hidup benar bukan sekali jadi. Hidup kudus bukan opsional. Kehendak Allah jelas. Pengudusan hidup. Paulus menegaskan menjauhi pencabulan, menghormati tubuh dan pasangan. Tidak hidup menurut hawa nafsu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ini bukan sekedar soal moral, tapi soal kesetiaan kepada Allah. Paulus berkata keras, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Ia mengingatkan kita hidup kudus adalah respon kasih kita kepada Allah, bukan beban. Yang kedua, hidup dalam kasih dan tanggung jawab ayat 9-12.
Paulus memuji jemaat Tesalonika karena kasih mereka, tapi ia berkata, supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih Kristen bukan hanya perasaan tetapi tindakan nyata. Hidup tenang, mengurus pekerjaan sendiri, bekerja dengan tangan, tidak bergantung pada orang lain. Iman yang sehat menghasilkan hidup yang tertib, hidup yang kudus, kesaksian yang baik, tidak jadi batu sandungan. Renungannya buat kita, apakah hidupku mencerminkan Kristus di mata orang lain? Apakah aku setia dalam tanggung jawab kecil sehari-hari? Yang ketiga, hidup dengan pengharapan yang pasti, ayat 13-18. Bagian ini sangat menguatkan. Paulus berkata, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai harapan. Orang percaya boleh berduka, tapi tidak putus asa. Mengapa? Karena Yesus telah mati dan bangkit. Orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Kita akan dipertemukan kembali. Kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Ini bukan dongeng, ini janji Tuhan. Saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, firman ini berkata, perpisahan itu sementara, pertemuan itu kekal. Paulus menutup dengan kalimat yang indah, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kesimpulan 1 Tesalonika 4 mengajarkan kita 3 cara hidup sambil menantikan Tuhan. Yang pertama, hidup kudus. Yang kedua, hidup tenang dan bertanggung jawab. Yang ketiga, hidup penuh pengharapan. Menunggu kedatangan Tuhan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita hidup lebih sungguh, lebih benar, dan lebih setia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.